Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvindra Jatiana Wahyudin, NIM 1095. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil review jurnal yang berjudul Uji Aktivitas Antioksidan, Ekstrak Air dan Ekstrak Etanol Daun Kelor, Moringa oleifera L. Adapun topik bahasan dari jurnal ini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, serta yang keempat kesimpulan. Pendahuluan, Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan memiliki hasil yang melimpah. Pemanfaatan sumber daya alam tumbuhan biasanya kita gunakan sebagai sumber makanan. Sumber daya alam seperti tumbuhan juga seringkali kita gunakan sebagai obat alami atau obat tradisional. Penggunaan obat tradisional dengan memanfaatkan tanaman yang berkhasiat obat semakin meningkat karena beberapa alasan seperti mudah diperoleh, harga yang terjangkau, dan memiliki efek samping yang relatif lebih rendah. Radikal bebas merupakan salah satu penyebab penyakit kronis seperti serangan jantung hingga menurunnya fungsi ginjal. Radikal bebas adalah bentuk senyawa reaktif yang secara umum diketahui sebagai senyawa yang memiliki elektron yang tidak berpasangan dengan kulit terluarnya. Elektron memerlukan pasangan untuk menyumbangkan nilai spinnya sehingga molekul radikal menjadi tidak stabil dan mudah bereaksi dengan molekul lain dan dapat membentuk molekul baru, sehingga tubuh sangat memerlukan atau membutuhkan antioksidan untuk menetralisir radikal bebas. Tanaman kelor disebut juga sebagai the miracle tree atau pohon ajaib karena secara alamiah terbukti menjadi sumber gizi yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman kelor diketahui mengandung 539 senyawa yang dikenal dalam pengobatan tradisional seperti negara Afrika dan negara India, serta telah digunakan dalam pengobatan tradisional dan dapat menyembuhkan penyakit, sekitar 300 penyakit. Tanaman kelor ini banyak mengandung beberapa molekul penghambat radikal bebas seperti senyawa fenolik, yaitu asam fenolik, flavonoid, kuinon, kumarin, lignan, tanin, senyawa nitrogen seperti alkaloid, amina, betalin, betalain, vitamin, terpenoid, dan beberapa metabolit dengan endogen lainnya yang kaya akan aktivitas antioksidan. Senyawa metabolit ini umumnya bersifat polar sehingga perlu dilakukan pelarut menggunakan pelarut polar pada penelitian ini. Pelarut polar yang digunakan seperti air dan etanol ini diharapkan dapat mengekstrak antioksidan lebih banyak dan lebih maksimal. Yang kedua yaitu metode. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama, neraca analitik, corong, blender, Gamma orbit shaker, alat rotary vacuum evaporator, spektrofotometer, UV vis, labu takar, pipet volume, aquabed, kuvet, beker glass, Erlenmeyer, pengadu, serta bahan yang digunakan yaitu daun kelor, etanol absolut, air, aquades, DPPH, vitamin C. Berikut merupakan preparasi sampel. Yang pertama yaitu menggunakan daun kelor segar, kemudian dilakukan pembersihan menggunakan air untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang masih menempel pada daun kelor. Kemudian daun kelor dilakukan perontokan secara manual, lalu daun kelor dilakukan pengeringan. Nah, pengeringan ini dilakukan menggunakan metode yang hanya diangin-anginkan saja selama 14 hari atau 2 minggu. Kemudian daun kelor yang telah kering dilakukan penghalusan menggunakan blender lalu diekstraksi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan yang masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.